sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Lisa Arianti dalam program Renungan Pagi Jemaat GKE Banjarbaru. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 20 di bawah perikop Filipus di Samaria yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, seorang tukang sihir bernama Simon menyatakan diri percaya dan minta dibaptiskan. Namun belakangan ketika ia berjumpa dengan Rasul Petrus dan Yohanes, kedapatan bahwa imannya dangkal saja. Ia tidak benar-benar bertobat. Ketika ia melihat bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan banyak orang menerima Roh Kudus, Simon si penyihir ini langsung tertarik kepada karunia tersebut. Bahkan ia pun berkata kepada kedua rasul itu agar mereka mau memberikan kuasa dan karunia tersebut kepadanya dengan imbalan sejumlah uang. Ia tidak memahami arti karunia Allah. Ia menyangka bahwa karunia dalam pelayanan itu dapat dibeli dengan uang. Dan meski ia telah mengaku percaya dan memberi diri dibaptis, tampaklah bahwa hatinya telah dipenuhi kehausan untuk dipuja dan dianggap orang penting. Saudara-saudara yang terkasih, melayani adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Berbahagialah saudara yang selama ini sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan di tengah jemaat maupun masyarakat. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah perenungan pribadi. Apa tujuan dan motivasi kita dalam melayani? Apakah semata karena uang dan untuk uang? Jika demikian, maka pelayanan kita akan menjadi hambar ketika kita merasa tak mendapatkan uang atau keuntungan materi. Atau apakah supaya aku dikenal banyak orang dan dianggap hebat? Jika demikian, kita tak ubahnya seperti Simon si penyihir dalam nas hari ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tulus dan sukacita. Percayalah berkat Tuhan pasti disediakannya bagi kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri telah datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya dan selamat melayani. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Dan kami juga memohon pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kami menjalani aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.